Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo sobat Al-Uswah, gimana puasanya kali ini? Semoga lancar selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membawakan kisah dari Nabi Khidir alaihi salam. Nah, buat teman-teman mungkin masih ada yang ragu nih. Nabi Khidir itu siapa sih? Nah, Nabi Khidir itu bukan merupakan salah satu dari 20 nabi dan rasul yang wajib kita imani kisah-kisahnya. Namun Nabi Khidir ini mempunyai kisah yang luar biasa dan juga memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Nah, sedikit kita ulas tentang biografi dari Nabi Khidir alaihissalam sendiri. Nabi Khidir sendiri memiliki nama Balyan Putra Malkan. Beliau merupakan salah satu keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam melalui jalur Sam. Asal nama dari Khidir sendiri yaitu berarti hijau. Nah, beliau ini mempunyai salah satu mukjizat yang dimana ketika beliau berada di suatu tanah dengan tanah yang berbentuk gersang, maka daerah tersebut akan menjadi hijau. Nah, maka dari itu beliau sendiri disebut dengan Nabi Khidir atau artinya seseorang yang hijau. Nah, sedikit kisah dari Nabi Khidir sendiri itu tertuang dalam surat Al-Kahfi mulai dari ayat 60 sampai 82. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah mendengar sedikit cerita ini, cerita antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, diceritakan dalam suatu kisah, Nabi Musa sendiri masih berkumpul bersama para umatnya. Lalu ada salah satu umat dari beliau bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Musa, siapakah orang yang paling berilmu di dunia ini?" Lalu Nabi Musa pun menjawab, "Akulah yang paling berilmu." Nah, mendengar jawaban dari Nabi Musa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai jawaban Nabi Musa karena jawaban ini bersifat sombong, karena hakikatnya ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Musa pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berfirman, "Ya Musa, sesungguhnya ada hambaku yang lebih berilmu daripada engkau." Lalu Nabi Musa pun bertanya, "Dimanakah hambamu itu ya Allah?" Lalu Allah, "Hambaku itu berada di pertemuan dua lautan." Lalu Nabi Musa pun kembali menjawab, "Ya Allah, bagaimana cara hamba untuk menemui hambamu tersebut?" Lalu Allah pun berfirman, "Ya Musa, engkau bisa menemuinya dengan cara engkau membawa seekor ikan ke dalam suatu wadah. Ketika ikan tersebut hilang, maka disitulah hambaku tersebut berada." Akhirnya Nabi Musa pun bergegas bersama pembantunya yaitu Yusha bin Nun untuk menemui orang tersebut. Nah, Nabi Musa berjalan sangat jauh untuk menuju kedua pertemuan laut tersebut. Jalan-jalan dan hingga akhirnya mereka merasa kelelahan dan Nabi Musa pun tertidur. Lalu saat Nabi Musa ingin mengambil ikan yang ada di jangkar tersebut, ternyata ikan tersebut sudah menghilang. Nah, ternyata pembantunya ini melihat ikannya tersebut keluar dari wadahnya. Namun, ia lupa karena ia disesatkan oleh setan. Nah, akhirnya sang pembantu pun bilang kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Musa, sesungguhnya aku melihat ikan tersebut keluar dari wadahnya dengan cara yang aneh." Nah, Nabi Musa pun langsung berkata kepada pembantunya, "Bawa aku ke tempat tersebut." Lalu Nabi Musa dan pembantunya pun langsung menuju ke tempat di mana ikan tersebut menghilang. Saat mereka tiba di tempat ikan tersebut menghilang, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datangnya dari lautan tersebut. Ia datang dan Nabi Musa pun tanpa berlama-lama langsung mendatangi pria tersebut. Nabi Musa pun langsung mengutarakan niatnya untuk belajar kepada beliau. Lalu Nabi Khidir pun berkata, "Sesungguhnya engkau tidak akan sabar bersamaku." Lalu Nabi Musa pun berkata, "Insya Allah engkau akan menemukan orang yang sabar dan tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Lalu Nabi Khidir pun memberikan syarat kepada Nabi Musa untuk tidak menanyakan apapun dalam urusannya. Maka berjalanlah keduanya. Nah, Nabi Musa dan Nabi Khidir pun menaiki sebuah perahu tumpangan dari seseorang. Nah, saat sedang di perahu tersebut, Nabi Khidir pun melubangi perahu tersebut. Lalu Nabi Musa pun merasa keheranan. "Wahai engkau, mengapa engkau membolongi perahu ini? Apakah engkau ingin menenggelamkan penumpangnya?" Lalu Nabi Khidir pun menjawab, "Bukankah engkau sudah aku peringatkan untuk tidak menanyakan apapun dalam urusan ini?" Lalu Nabi Musa pun menjawab, "Janganlah engkau menghukumiku karena kelupaanku." Dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Nah, di perjalanan kedua kali ini, Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemu dengan seorang anak kecil. Nah, pada saat bertemu dengan anak kecil itu, tiba-tiba Nabi Khidir pun membunuhnya. Lalu Nabi Musa pun kaget, sontak kaget dan berkata, lalu Nabi Musa menjawab, "Mengapa engkau membunuh jiwa anak kecil yang bersih tersebut? Apakah karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar." Namun Nabi Khidir pun hanya menjawab, "Bukankah
sudah aku peringatkan kepada engkau untuk tidak menanyakan apapun dalam urusanku. Lalu Nabi Musa pun menjawab, jika aku menanyakan sesuatu setelah ini, maka aku tidak akan mengikuti kembali. Lalu akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir pun melanjutkan perjalanannya kembali. Nah, saat tiba di suatu kaum, Nabi Musa dan Nabi Khidir tidak dijamu oleh penduduk tersebut, atau kesannya sangat tidak diterima. Maka keduanya pun berjalan menyusuri suatu desa. Nah, di desa tersebut, mereka meminta untuk dijamu oleh penduduk negerinya, namun penduduk negeri tersebut tidak ingin menjamu mereka. Nah, pada saat Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan, ada sebuah dinding rumah yang roboh. Nah, Nabi Musa dan Nabi Khidir pun mendekati rumah tersebut dan Nabi Khidir pun menegakkan atau membenarkan rumah yang roboh tersebut. Lalu Nabi Musa pun berkata, jika engkau mau, engkau bisa mendapat imbalan untuk itu. Lalu Nabi Khidir pun berkata, ini adalah perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberikan penjelasan atas perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Lalu Nabi Khidir pun menjelaskan kepada Nabi Musa. Penjelasan ini dicantum dalam surat Al-Kahfi mulai dari ayat 78 hingga ayat 82. Nah, penjelasan dari yang pertama yaitu kejadian yang awal ketika Nabi Khidir melubangi perahu tersebut. Sebenarnya di depan perahu tersebut, di rute perahu tersebut, terdapat seorang perampok yang akan merampok perahu tersebut. Nah, di kejadian kedua, mengapa Nabi Khidir membunuh anak laki-laki tersebut? Karena sesungguhnya kelak anak laki-laki tersebut akan menjadi kesesatan dan membawa orang tuanya kepada seorang kafir. Padahal orang tua dari anak laki-laki tersebut adalah seorang mukmin yang taat. Nah, lalu di kejadian ketiga, mengapa Nabi Khidir membenarkan dinding rumah yang akan roboh tersebut? Karena sesungguhnya rumah yang dindingnya roboh tersebut adalah milik seorang anak yatim, yang dimana di bawahnya tersimpan harta kedua orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar harta keduanya bisa sampai ketika anak tersebut dewasa, karena ketika saat kecil bisa saja harta tersebut dirampas oleh penduduk desa tersebut. Nah, itu adalah kisah dari Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, kita tidak boleh sombong atas sesuatu, karena sesungguhnya masih banyak orang di atas kita dan sesungguhnya sesuatu itu milik Allah. Dan yang kedua yaitu kita harus sabar, apalagi terutama kita sebagai seorang santri harus sabar untuk menahan lelahnya belajar, karena Imam Syafi'i sendiri pernah berkata, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Nah, itu adalah kisah dari Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, kita tidak boleh sombong atas sesuatu, karena sesungguhnya masih banyak orang di atas kita dan sesungguhnya sesuatu itu milik Allah. Dan yang kedua yaitu kita harus sabar, apalagi terutama kita sebagai seorang santri harus sabar untuk menahan lelahnya belajar, karena Imam Syafi'i sendiri pernah berkata, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus sanggup menahan pedihnya kebodohan.